everyone, bersama saya Alfira Masania Cynthia selaku host podcast alumni pada siang hari ini. Saya ditemani narasumber alumni kita. Silakan memperkenalkan diri Ibu. Pertama kamu tanya dulu sama Mbak Alfira, apa kabar Mbak Alfira hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik, Insya Allah baik. Puasa hari ini ya Mbak ya. Oke, baiklah, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Rukaya. Saya guru PAI sekarang ini di SMK Negeri 1 Kota Bumi. Dulu saya alumni dari Setai Ibnu Rus itu tahun 2009. Iya, udah lama ya Mbak ya. Udah, kalian udah lahir itu kan ya? Iya. Belum? Udah, baru 4 tahun. 4 tahun ya Bu. Baru 4 tahun. Iya. Baik Ibu, boleh kenalan dulu sebelumnya tuh Bu. Ibu dulu masuk jurusan apa dan sekarang kesibukan Ibu apa? Iya. Ya, dulu kalau di Setai Ibnu Rus ya Ibu jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam, karena yang waktu itu yang pertama buka itu baru PAI ya, terus kemudian ada apa penyiaran Islam apa itu ya, itu kalau nggak salah, tapi itu beberapa saat setelah kayaknya setelah Ibu lulus deh itu. Nah terus dari itu tahun 2007 Ibu itu mendaftar di PAI di kampus Setai Ibnu Rus itu sebagai mahasiswa konversi, karena itu sudah pernah kuliah sebelumnya tapi memang bukan PAI. Ibu dulu ngambil ekonomi gitu. Iya, jadi pernah agak keder juga sebenarnya, tapi ya Ibu belajar kemudian Ibu meyakinkan diri bahwa Ibu bisa ngambil program PAI, dan ternyata setelah Ibu lihat kurikulumnya tuh, oh ya bisa gitu, bisa mengikuti. Alhamdulillah waktu itu ya dosennya bagus-bagus, dan kayaknya sekarang udah nggak banyak Ibu lihat sih. Mungkin ya sebagian waktu itu udah Ibu dengar ada yang sudah almarhum, ada juga yang waktu zaman Bapak M. Yusuf sebagai ketua Setai yang pertama itu, kemudian ada Bapak Arfan itu, ya. Terus kemudian ada Bapak Aidil waktu itu. Nah angkatan saya itu termasuk ya udah senior Mbak dulu Mbak. Bapak Mugofir, pernah tahu Bapak Mugofir? Sekarang beliau sudah almarhum. Ketua MUI kemarin Lampung Utara. Ibu dari Setai Ibnu Rus ini tahun berapa? Tahun 2009. Iya, bulan Juni itu wisuda. Jadi waktu itu bulan April saya dinyatakan saya lulus sidang A, saya mengapasa itu. Kemudian langsung tunggu udah yudisium, kemudian wisuda bulan Juni. Bulan Septembernya untuk daftar, Oktobernya untuk daftar CPNS, alhamdulillah langsung masuk. Ijazah PAI membawa keberkahan bagi hidup Ibu. Gitu. Iya. Terus sekarang menurut Ibu gitu Bu, kan kita nih ngambil jurusan PAI gitu. Ngambil jurusan PAI itu kan ada sih Bu, kayak kesulitan, keterbatasan gitu, kayak misalnya kesulitan kita mengambil jurusan PAI ini dalam dunia kerja sekarang ini gimana gitu? Iya, ya memang itu sangat dilema sekali. Kita setiap tahun pasti perguruan kita Setai Ibnu Rus ini pasti meluluskan banyak calon guru PAI, sementara mungkin dunia kerja itu yang diserap atau yang bisa terserap itu hanya sedikit. Nah itu memang kita harus bisa menyiasati, supaya bagaimana agar
kita itu bisa mungkin membuka pola pikir kita dulu Mbak. Misalnya kita memang kita tidak bisa menjadi seorang guru PAI setelah kita menjadi lulusan PAI, mungkin kita harus punya apa ya, keahlian yang lain, mungkin skill lain, mungkin kita kalau kita ada bisa mengaji, nah kita bisa bimbel itu Mbak, bimbingan belajar Quran, BBQ gitu Mbak. Kemudian kita mungkin bisa, kalau kita bisa Menjahit. iya banyak lah yang bisa kita ini membuat gitu ya, Bu. iya, jadi kita nggak usah terpaku mengunci pikiran kita bahwa saya hanya bisa kerja dengan ijazah saya ini gitu. Jadi itu mungkin solusinya seperti itu Mbak. Jadi kita yang harus membuka diri kita, mengubah mindset kita gitu Mbak. Jadi supaya nanti kita itu nggak Terpaku sama hanya iya, satu jurusan aku hanya aja. satu jurusan aja. Jadi seperti itu Mbak. Itu menurut pengalaman saya ya seperti itu. Dulu saya ya tadi saya itu dulu bukan, artinya lulusannya itu dari ekonomi ya Mbak ya. Kemudian karena ya tadi setiap saat mau mencari pekerjaan itu pemerintah hanya membuka formasi itu sedikit, hanya satu formasi. Jadi sementara kita itu kan setiap saat bertambah umur. Nah, kita jelas kalah sama yang fresh graduate kan. Ya. Jadi akhirnya ya kita harus membuka diri, saya mesti gimana ini. Nah, ibu punya keahlian menjahit waktu itu, cuman terus akhirnya ya tempat ibu honor itu kepalanya tuh ngasih tahu gimana Bu Siti kalau kuliah di Inggris aja. Nah, nggak apa-apa. Iya udah ayo saya bantu daftar. Ibu akhirnya ya belajar lagi. Jadi mahasiswa konversi namanya, jadi bukan reguler ya. Jadi konversi kalau jadi apa ya yang ekstensi gitulah ya Mbak ya. Jadi yang mahasiswa yang bekerja, jadi dia bekerja dan dia kuliah. Jadi ya alhamdulillah lah kampus Ibnurus itu bisa memberikan kesempatan bagi kayak kami ini gitu, itu sangat menolong sekali waktu itu gitu Mbak. Jadi ya alhamdulillah, dan saya alhamdulillah juga setelah masuk di mendaftar itu Mbak, ternyata bertemu dengan sosok-sosok yang ternyata itu saya baca, saya dengar, saya lihat itu mereka tuh ternyata tokoh-tokoh senior Lampung Utara gitu loh Mbak. Jadi Masya Allah bener ya, saya sangat bahagianya tuh di situ. Banyak pengalaman saya sebagai ya waktu itu masih muda ya Mbak. Jadi saya seorang yang rasa muda itu sharing-sharing sama mereka. Iya, jadi ya kayak nambah pengetahuan gitu ya Bu ya. Jadi saya yang nggak ngerti tentang yang kurang ini, saya tanya lebih jelas, terutama kepada Ibu Mugofir waktu itu ya, beliau itu guru SD tapi sangat penyabar sekali. Dan juga banyak dulu yang lainnya lah teman-teman itu, dan sebagian besar ya saya dengar sekarang mereka tuh ya sudah almarhum, tapi banyak dikitnya beliau itu banyak berjasa dalam hidup saya, menambah ilmu pengetahuan saya terhadap pengetahuan agama. Dan alhamdulillah setelah saya itu menjadi seorang guru agama ya saya nggak ada, hampir lah kesulitan itu bisa diatasi sebenarnya gitu. Ada kesulitan tapi saya berusaha untuk mengatasi kesulitan itu gitu. Jadi ya seperti itulah Mbak kehidupan. Iya Bu, kalau boleh tahu nih Bu, apa motivasi buat kita semua gitu Bu, para mahasiswa dan para alumni generasi selanjutnya gitu Bu, kalimat apa gitu buat Ibu ngasih motivasi ke kami semua? Iya. Ya kalian ini mungkin kan Gen Z ya, mungkin rata-rata anak saya. Jadi kehidupan mungkin yang sekarang ini yang Ibu lihat dari siswa Ibu ya. Ibu kan mengajar di SMK Negeri 1 Kota Bumi. Mungkin dari mereka Ibu bisa melihat kelemahan anak-anak sekarang ini. Mereka itu disiplinnya kurang. Anaknya Bu ya. Terus mungkin adabnya mungkin ya
itu harus apa sih mulai dirubah menjadi yang lebih baik. Iya. Nah, pesan ibu untuk kalian para Gen Z yang saat ini sedang menimba ilmu di Stay Nurus, semangat selalu. Kompetensi harus kita miliki, tapi selain kompetensi kita harus juga punya soft skill lainnya dan punya skill lainnya yang itu nanti bisa membantu kita ya ke depannya. Kemudian pesan ibu yang lain, kalau kita itu mencicipi yang sekarang, mencicipi yang manis itu karena prosesnya kemarin kita akhirin dulu gitu. Jadi iya, dan yang namanya kesuksesan tuh nggak ada yang instan ya, nggak ada yang manis. Jadi harus sabar itu Mbak prosesnya. Jadi ya sabar, kemudian ikhlas, kemudian ya berproses, harus mau berproses. Kemudian apa ya harus mau dimarah itu ya jangan sakit hati, dinasehatin ya diterima, jangan ngeyel. Iya. Kemudian apalagi ya Mbak, disiplin, jujur, tanggung jawab. Nah itu skillnya di situ, karena disiplin itulah kayaknya sih kunci kesuksesan orang ya, dari disiplin itu gitu. Jadi kalau misalnya ini Mbak sekarang lagi kuliah, nah kita lihat tuh kalau nanti cara mencari kerja tuh apa aja sih polanya. Oh ada yang pola Komlo, ada yang pola IPK. Nah kalau bisa ya udah saya cari yang pola Komlo aja. Nah akhirnya kan kita ada motivasi, semangat untuk mengejar cita-cita kita. Nanti kalau mau tes PNS itu kita mau pakai yang jalur Komlo, artinya di situ saingan-saingan kita ya orang-orang yang Komlo gitu. Jadi bukan saingan yang orang biasa seperti itu. Itu kalau tes yang gitu harus kita nunjukin skill kita juga nggak? Atau pakai kayak ijazah, kayak sertifikat ini gitu nggak? Iya, kalau misalnya kita itu yang pengalaman, kalau zaman ibu dulu belum ada ya Mbak ya, yang pakai gitu. Cuman zaman anak-anak ibu, alhamdulillah sih anak-anak ibu ya alhamdulillah sudah kerja semua, udah abdi negara semua gitu Mbak. Melihat kemarin mereka itu ya mereka bertarung, kalau yang di ada yang jalur IPK ya mereka benar-benar pakai yang IPK itu gitu. Jadi pesaingnya juga mereka yang pakai IPK yang IPK Komlo gitu, atau mereka yang mendaftar pakai jalur yang biasa itu gitu. Nah alhamdulillah lah Mbak. Jadi ya seperti itu untuk kalian nanti pesannya. Jadi yang jelas semangat, terus hidup itu berproses, kemudian cari ridhonya dosen. Kalau dalam hal ini kita kampus ya, kalau di ini kan ridhonya guru itu orang tua gitu. Jadi ridho Allah fi ridho walidain. Nah dalam hal ini walidain kita itu orang tua kita itu ya guru tadi. Kalau di kampus ya dosen gitu ya Mbak. Kalau dosen aja udah kesel sama kita, ya gimana kita itu mau dapat berkahnya. Sementara kita itu kalau mau hidup sukses ya hidup yang berkah gitu. Ya. Terima kasih banyak ya Ibu atas berbagi ceritanya, pengalaman Ibu buat saya dan buat rekan-rekan alumni, bahkan buat seluruh semua penonton di situ. Terus semoga bisa menjadikan motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.